Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakhil haq subahal batil wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama asabatal ardu bil jibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asa bi ilmi ulama'i bi adlil umaro bi syakwatil agniya bi da'watil fuqara'i. Hubud dunya hubud dunya hubud dunya raqsukuli khotiat. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam 4 desa Aluraya, Kecamatan Jempah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan berhadir bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan Kecamatan Jempah. Konon kabarnya, kata beliau, hampir 10 tahun yang lalu, 1 dekade dulu, Kecamatan Jempah ini adalah bagian pemekaran dari Kecamatan Belangpidi. Tingkat kemampuan berpikir manusia, pergeseran nilai dalam konteks budaya dan bahasa, menggeserkan nilai pada tatanan kehidupan sosial dan kultur yang ada. Jadi hal ini bukan kebetulan, karena perkembangan tingkat berpikir manusia, lompatan logika manusia, membuat hari demi hari terjadi peningkatan dalam hidup ini. Inilah yang kemudian kata panitia tadi, kata beliau Pak Haji, ketua panitia tablik akbar pada malam ini, kita dikumpulkan dalam satu himpunan keluarga saudara-saudara kita yang ada dalam konsep Desa Aluraya. Saya dan keluarga sudah 4 kali diundang untuk berdakwah di Kecamatan Belangpidi. Bukan baru kali ini Pak Ketua, Pak Haji, ini sudah kali yang keempat. Dalam proses perjalanan dakwah kami ke seluruh pelosok Nusantara Indonesia ini, bahkan dalam catatan perjalanan dakwah saya dari tahun 2006, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk untuk memeluk Islam, sampai hari ini tanggal 25 Desember tahun 2022 miladiah, alhamdulillah saya konsisten terus berdakwah.
Dari 2016 sampai 2022, saya dan keluarga terus mengabarkan kebenaran ajaran Islam. Hanya 1 tahun yang saya tak bisa berdakwah, di tahun 2021 karena saya ditangkap dan dipenjarakan. Itulah hasil daripada dakwah. Saya sendiri pun waktu kafir belum pernah dipenjara. Nanti masuk Islam baru saya dipenjara. Ini agama yang luar biasa. Mayoritas penduduknya agama Islam, ustadznya, ulamanya, habibnya dimasukkan dalam penjara. Baru dalam catatan rezim yang ada saat ini, tanpa kasus pidana, tanpa merugikan pemerintah, kami bukan maling, kami bukan koruptor, kami bukan pelaku tindak kejahatan pidana, kami dipenjarakan. Luar biasa Pak Jokowi. Tidak ada presiden terbaik di Indonesia kecuali Joko Widodo. Nah, mungkin berpikir karena sudah ditangkap jadi kami kapok. Insya Allah semakin ditangkap kami semakin tajam. Nah, ada urusan dengan manusia. Kami berdakwah dari 2006 sampai hari ini, alhamdulillah, karena ridha Allah. Nggak pernah naik pesawat, kami naik kendaraan pribadi. Tahan banting, pasang niat, ikhlas dan kesabaran, keberanian dalam mencintai agama ini. Itulah menjadi landasan di kaki kami. Itu yang menjadi kasut, itu yang menjadi langkah perjuangan kami untuk menegakkan dinul haq, dinul Islam. Tapi ibu bapak cepat garis bawahi, dalam menegakkan Islam ini, our family struggle for Islam. It's not Islam organization. Kami sekeluarga menegakkan Islam, bukan organisasi Islam. Nah, itu perlu dicatat. Kalau Pak Haji tadi bicaranya kocar kacir, saya yang luruskan. Mohon maaf Pak Haji, jangan tersinggung. Enjoy, be balanced. Oh, enjoy. Don't be panic. Jangan tersinggung Pak Haji. Yang datang ini bukan Ustadz Mazhab. Yang datang ini bukan Ustadz NU, bukan Ustadz Muhammadiyah, bukan Ustadz Al-Wasliyah, bukan Ustadz Nakhsawandiyah, bukan Wahabi, apalagi Insya Allah Pak Haji, nggak ada ukuran jenggot kalau saya ceramah. Jenggot panjang, kaki celana molor, kaki celana jingkrak, mainkan. Yang penting sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat, minal laila fatahajat bihi, dan separuh malam, pada separuh malam sholat tahajud. Nah, itu Pak Haji ditambah dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang datang ini Pak Haji nggak usah khawatir mau tarawih 23 rakaat tambah dengan 11 rakaat. Cuma persoalannya Pak Haji, saya kan dari kafir yang dapat hidayah. Jadi saya tidak mengajarkan yang begitu. Dan ibu bapak jangan berpikir datang di lapangan ini pulang bawa ilmu. Kalian pulang semua nggak akan bawa ilmu, karena yang datang ini bukan ahli ilmu. Ibarat handphone saya ini bukan komponen IT yang ada pada handphone ini, bukan. Kami datang berdakwah, kami hanyalah charger. Tahu charger? Punya handphone semua cas. Kalau baterai low bat, your handphone low, your mobile low bat, cas pakai HP. Handphone semahal apapun, kalau baterainya lemah, insya Allah antum tak bisa komunikasi dengan bini, dengan anak, dengan selingkuh. Antum tak bisa komunikasi dengan saudara, dengan siapapun, karena baterainya low, baterainya lemah.
inilah ajang silaturahmi. Umat Islam di Indonesia ini tak usah diajar soal ilmu. Orang Islam ini adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah tempatnya adalah surga. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang kafir. Inna atatna lil kafirina salasilah wa aklalau wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Kepada umat Islam, Masya Allah, baru mau datang ke permukaan mendekati Ridwan, sudah berteriak para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi engkau, bagi saudara-saudara, bagi orang-orang yang sabar. Dari orang Islam itu sudah dipersilakan masuk surga. Ente mau pakai kunut, mau salto 15 kali ke plafon masjid, silakan kawan. Yang penting jangan ganggu di samping. Betul apa betul? Nggak jadi masalah. Silakan. Allahumma dina fiman hadait wa fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Silakan bacaku bagi yang kunut. Karena kunut menurut ulama-ulama sebagian besar di Indonesia, kunut itu adalah doa. Tapi ada saudara-saudara kita, ulama kita juga tidak mengajarkan kunut. Sama, kunut tidak kunut sama. Di Islam ini cuma satu yang beda. Saya begitu masuk Islam, innalillahi. Apa yang beda ya? Kitabnya, Qurannya sama, hadisnya sama, Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beda? Oh, setelah saya ikut sholat berjamaah baru saya lihat, innalillahi, yang beda ujung jari. Ada yang lurus begini, ada yang agak nakal, dia putar begini. Atahiyatul mubarakatuh sholawat, ada yang cungkil-cungkil begini. Itu Pak Haji. Itu Pak Haji lupa. Pokoknya Ji, dia mau lurus begini, dia mau putar begini, dia mau cungkil-cungkil, anggaplah latihan kawan. Nah jadi masalah, betul apa betul? Orang sudah masuk surga. Nah ini sekarang persoalannya. Tadi saya sementara minum kopi di rumahnya ketua DPRK sini, Pak Saripudin, bersama dengan Ustadz Tengku Husaini Jafar yang sering bawa saya. Beliau inilah manajemen saya. Beliau tanya sama saya, bahkan ada yang tanya dari depan sama saya, Ustadz, bagaimana dengan kondisi umat Islam di Indonesia? Yes, umat Islam di Indonesia ini secara kuantitas betul masih banyak. Mayoritas kita Indonesia ini, apalagi Nanggoro, Aceh, Darussalam adalah tetapi secara kualitas kita umat Islam ini sudah terpecah-pecah. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah tayangan dua sisi dalam sebuah acara spektakuler TV One yang menghadirkan pembicaraan terkait dengan salah satu kandidat presiden yang akan duduk nanti, yang akan bertanding nanti, yang menjadi kandidat presiden 2004 tahun 2024, saudara kita Anies Baswedan. Awas, bukan saya pilih Anies, jangan lu tepuk tangan, jangan seperti gereja Pentekosta tepuk tangan. Tunggu dulu kawan, tunggu dulu, saya mau bicara dulu. Ada yang mengatakan Anies Baswedan itu adalah tokoh politik, bapak daripada apa? Identitas politik, identitas. Memang kita harus tunjukkan. Hei kafir, hei munafik, karena takut berhadapan dengan Islam. Dan inilah cara politik daripada kafir dan munafik untuk menghancurkan
Allahu Akbar. Saya bekas kafir, saya akan perjuangkan agama ini. Ini kebanyakan ustadz-ustadz kita ini pada tiara penakut, pengecut, takut di penjara, takut ditangkap. Kemana-mana kita menegakkan Islam ini, kalau rujukannya benar, dalilnya benar, sekali layar terkembang pantang menyerah. Tidak ada sosok kandidat. Dengar tadi apa yang dibaca Qori, apa yang dibaca Qori, uswah hasanah, terdapat simpel kehidupan, terdapat contoh yang baik dalam eksistensi kepribadian, kewibawaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau amanah, beliau jujur, beliau tabligh, beliau fatona, bijaksana, cerdas, kompetensi. IQ beliau lobus parietal, lapisan otak besar beliau. Dalam catatan akademik, beliau adalah profesor di bidang akademik dan pernah memimpin salah satu lembaga universitas di Indonesia, output Amerika. Jadi 10 kandidat yang bertanding di depan, secara pribadi Anies Baswedan memegang peran penting menduduki sikap dan karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, apa betul nih orang-orang ini dukung Anies? Ini karena yang mendukung Anies ini tadinya musuh kita. Kawan, kalau musuh itu jangan langsung dipercaya. Di samping saya ini ada mantan GAM. Betul nggak? Tidak kawan? Jadi betul kan? Orang yang tadinya musuh jangan langsung percaya. Kita terlalu murah, kita terlalu mudah. Umat Islam ini karena tidak mempunyai prinsip, kebanyakan kita gampang digoyang. Makanya saya dari dulu berdakwah. Ada yang bilang, Ustaz, kenapa nggak mau pakai sopir? Siapa yang tidak mau pakai sopir? Saya mau pakai sopir, tapi yang saya khawatir orang Indonesia ini gampang dibayar kawan. Biar 2000 dia bisa bunuh orang. Oh, saya tidak pernah takut, tapi curiga saya, kewaspadaan dalam menegakkan Islam tinggi. Tidak mudah. Saya bekas orang dari kafir yang dapat petunjuk. Musuh saya itu 2, kafir dan munafik. Kalau saya pakai sopir, dia panggil sopir saya, kamu Abdullah, sopirnya Yahya Waloni? Iya. Ini uang segepok. Dia peminum kopi ya? Betul. Taruh di kopi Sainits. 2 gram saja. Taruh di kopi sianida racun. Selesai Yahya Waloni. Lebih baik saya lelah. Gotwatun fisabilillahi aurakhautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Apa yang ditakuti? Keliling saja Indonesia. Kalau waktunya wafat, insya Allah wafat. Ente mau sembunyi di kolong ranjang. Kalau waktunya wafat, kembali kawan. Saya mau cerita ya, saya baru keluar penjara kemarin. Mohon maaf Pak Teguh, ngomong susah, badan seperti triplex habis. Bahkan ada kawan kami dalam penjara meninggal dunia, Ustadz Maher Atwalibi. Kami dipenjarakan di rutan Mabes Polri. Saya cuma minta 2 kepada polisi di Mabes. Silakan komandan tahan saya. Ustadz katanya sakit. Iya, saya lagi pembengkakan jantung. Pas saya pulang dari Sumatera Barat, pembengkakan jantung. Karena saya minum kopi sehari itu 20-30 gelas. Mati, memang hampir mati saya. Dokter periksa begini, waduh, pembengkakan jantung. Polisi tangkap. Yang disuruh maju Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Mabes. Oh, saya sudah tahu, saya bilang. Mau tangkap saya kan?
Siap, saya bilang, komandan. Siap, silakan tangkap, komandan. Tapi Ustadz sakit ini. Sudahlah Ustadz, nanti kami telepon lagi, Ustadz bisa menghadap. Nggak usah tunggu-tunggu Pak. Kebetulan saya di Kapir nggak pernah masuk penjara. Saya mau rasa bagaimana penjara itu. Nabi di penjara, Rasul di penjara. Semua yang menegakkan kebenaran pasti dibenci. Semua yang berjalan pada rel kebenaran pasti dibenci. Siapa yang benci? Bajingan, iblis, setan, Dajjal yang benci. Betul apa betul? Nah kalau antum tahu yang benci iblis, yang benci kafir, munafik, kenapa antum takut? Saudara, di atas kapal seorang anak muda datang sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul Ustaz Yahya? Tergantung siapa yang tanya, saya bilang. You dari mana? Di atas kapal, di railing kapal. Saya kalau naik ferry itu duduknya selalu di pinggir. Kenapa? Karena ferry itu bukan milik orang Islam. Kapal ferry itu kemarin saya ke Makassar bulan Syawal, acara halal bil halal di Makassar. Saya diundang saudara-saudara saya di Makassar, Sulawesi. Kebetulan saya langsung pulang kampung ke Manado. Saya orang Manado, menang nampang doang. Asli Manado 99,9% Manado itu kafir. Kami yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Di atas kapal saya duduk paling pinggir. Kenapa? Saya duduk di paling pinggir supaya kalau ada kafir serang, baku ajar kita di atas kapal. Di sudut saya duduk. Bini anak saya bilang kamu di atas. Itu taktik saya kalau naik kapal. Datanglah 3 orang. Karena saya kalau di atas kapal nggak ada tuh pakai topi tutup seperti siapa yang dulu Gayus siapa Tambunan, koruptor yang kabur itu lari sembunyi muka. Saya nggak ada cerita-cerita sembunyi muka. Lepas pakai peci putih duduk di atas kapal. Mau kafir mau muslim yang siapa silakan. Tanya dia sama saya, Ustadz mana sopirnya? Sopirnya banyak. Mana pengawalnya Ustadz? Banyak saya bilang. Tapi antum tak bisa lihat. Sopir dan pengawal saya antum tak bisa lihat. Di mana mereka Ustaz? Saudara, tidak usah terlalu banyak tanya. Banyak. Antum gak pernah dengar saya ceramah? Hei, dari 2006 sampai sekarang ini haram bagi saya pakai sopir. Yang pertama saya berdakwah tak punya manajemen. Mau bayar dengan apa? Hah? Yang kedua, saya menegakkan agama ini lillahi ta'ala. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Kemanapun kita pergi dan berada, apa yang kita lakukan Allah Maha tahu. Dari mana pengawalnya Ustaz? Sopirnya mana? Dari dulu saya bertiga. Sesuai jumlah wudhu saya, istri dan anak. Nggak pernah tambah, insya Allah nggak pernah kurang. Itu yang saya bawa. Anak saya masih kecil sebagai bodyguard. Itulah bodyguard saya. Jadi jangan coba-coba ibu bapak ganggu saya. Anak saya itu yang hantam ibu bapak. Ya bodyguard. Muhammad Ali pernah ditanya oleh seorang komentator Amerika, BBC, bertanya kepada kepada Muhammad Ali almarhum, mualaf dia masuk Islam dengan merubah nama menjadi Muhammad Ali. Saya juga merubah nama Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena tetangga anjing saya waktu saya masuk Islam namanya Yopi. Ini kalau kafir dengar, Allahu Akbar, jengkel betul. Lapor kau lapor 1000 kali, kau lapor 2000 kali saya ceramah. Kita ustadz ini kepala batu karena kita cerdas semua, bukan goblok. Bu, jangan tidur. Kamu sudah lihat itu sidang nggak habis-habis gara-gara kalian ini perempuan PC. Saya dilecehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil mar'ati sir'ani al-khabri wal zauj. 2 hal penting bagi perempuan, bagi ibu-ibu, kubur dan suami. Kalau suami suruh ibadah, suami suruh takwa, suami suruh melakukan kebaikan, yes,
lakukan. Tapi kalau suruh berskenario, jangan Bu. Ente lihat di sidang Sambo, Piala Dunia Qatar sudah selesai, dia masih baku hantam di pengadilan. Kau rasa itu? Bermain air basah, bermain api letup. Kau mau coba-coba bermain dengan Islam dan ulama-ulama di sini, Allahu Akbar. Ibu bapak saudaraku rahimakumullah. Saya ini bukan ulama. Saya ini orang dari kafir yang Allah berikan hidayah. Saya malu sekali kalau saya dipanggil ustaz. Yang lebih tepat antum panggil saya al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang kami sesatkan, maka mereka adalah sesat. Jadi orang masuk Islam adalah muhtadin, orang yang sesat adalah murtadin. Ha sama ro, murtad sama muhtad. Muhtadin kafir ke dalam masuk Islam, murtad dari dalam keluar. Innalillahi. Katanya ada orang Aceh yang murtad, berani sekali. Saya dari kafir masuk Islam, ente keluar. Innalillahi, namanya Taipudin. 300 Al-Quran katanya perlu dihapus ayatnya. Tai. Habis bilang begitu lari ke Amerika. Ini dia. Kebetulan kafir-kafir ini secara finansial kuat. Dan saya sudah kenyang dengan harta kafir itu. Kalau hanya mencari itu, untuk apa saya masuk Islam sekeluarga? Bu, saya masuk Islam bukan cuma sendiri. Saya masuk Islam lapis dengan bini anak. Bukan karena mau kawin. Ujung-ujungnya kawin, besok-besok murtad lagi. Hati-hati, program kristenisasi itu mencari pasangan orang Aceh, karena dia tahu basis Islam ada di Aceh. Syariat Islam satu-satunya di Indonesia adalah Nanggro Aceh Darussalam. Ketika orang Aceh tidak waspada, awas, dinikahkan anak cucu kita. Apalagi wanita-wanita Aceh, orang-orang yang cantik, peranakan, seperti orang-orang kita di Timur Tengah. Awas. Saudara-saudara kita di seberang pulau sana, berdekatan dengan jarak dekat, banyak sekali laporan ada beberapa wanita Aceh kemudian dimurtadkan dengan cara dikawinkan secara nikah. Pendeta akan bilang, kamu nikah aja, pura-pura dulu masuk Islam. Caranya pura-pura syahadat dulu. Nanti kalau perempuannya sudah hamil, bawa anaknya ke gereja, kita baptis dia. Hati-hati ibu, hati-hati saudara-saudara. Dan inilah kondisi Islam di Indonesia. Orang munafik mengaku Islam, tapi mereka suka mencelah para ulama. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan dua golongan itu. Qul ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa mawwakum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar, kafir dan munafik. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi yang bikin kuat kafir di Indonesia yang jumlahnya sedikit ini, yang bikin kuat adalah golongan munafik. Aceh tidak ada begitu, orang Aceh nggak ada yang begitu. Insya Allah. Nanggro Aceh Darussalam ini adalah bumi Serambi Mekah. Terjaga akidah orang Aceh. Mengundang para ustadz-ustadz yang hidupnya di jalan yang lurus. Itulah sebabnya saya selalu katakan, bercakap-cakap kita ditanya sama anak-anak di atas kapal, siapa yang kawal ustadz? Anda tidak lihat yang kawal saya? Berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
berlaksa-laksa, berjuta-juta malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjaga kami. Logikanya sederhana. Dari Jakarta tanggal 19, tiba di Melabo tanggal 24, dalam tempo 4 hari tembus Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Bawa mobil, bukan saya yang bawa, Allah yang mengendalikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menembus Sidratul Muntaha. Rasulullah bukan berjalan, Rasulullah diperjalankan. Bukan Rasulullah berjalan. Subhanallazi dimulai dengan kalimat yang memuliakan Allah, mensucikan Allah, maha suci Allah. Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hanya kekuatan Rasulullah, Rasulullah manusia biasa tapi luar biasa, diberi kehebatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi diberikan mujizat oleh Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari risalah para nabi, beliau bukan cuma nabi, beliau juga Rasulullah. Rasul berarti nabi, nabi belum tentu rasul. Ada 124.000 nabi yang tercatat secara historik. Dalam penjelasan sejarah, di dalam catatan sejarah, dalam persoalan lineage, bahasa dan antropologi, budaya yang ada di Timur Tengah, dari Abu Ambiyah, keturunan Ibrahim, 124.000 nabi yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Nabi belum tentu Rasulullah, hanya 25 yang diangkat menjadi Rasul. Dari Adam sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau datang yang terakhir? Beliau datang yang terakhir karena menyempurnakan agama-agama sebelum beliau yang sudah diselewengkan oleh manusia, termasuk oleh Yahudi laknatullah. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi Isa, mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa, mereka menyelewengkan ajaran Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, yang menjadi tempat peribadatan umat Islam di dunia, Masjidil Aqsa dijadikan oleh Yahudi sebagai ajang untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Karena mereka tahu Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi kita Ibrahim alaihi. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu ajaran Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Ambiyah, bapak dari semua nabi, sedangkan Nabi kita Muhammad lebih mulia daripada itu. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Ambiyah, penghulu daripada nabi, lebih tinggi derajat beliau. Kenapa? Karena beliau bertanggung jawab bagi kemaslahatan umat manusia ujung ke ujung dunia. Tahu kenapa Argentina menang? Jawab dulu kawan. Tahu mengapa Argentina menang? Argentina bersolawat. Hebatnya Argentina, perhatikan baik-baik, simak, dengan pikiran dan iman yang jernih. Sebenarnya gak kalah Argentina itu kemarin. Yang juara satu sebenarnya Maroko. Cuma orang Islam kasih saja. Karena yang kalahkan Argentina itu cuma satu, Saudi Arabia. Jadi sebenarnya kalah Argentina itu. Saudi sudah mengajarkan, begini Messi supaya kau menang, caramu apa? Solawat kepada Nabi. Kafir saja bersolawat didengar Allah. Sementara Perancis 2 tahun yang lalu presidennya Emmanuel menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang bersolawat kepada Nabi diberi tuntunan, apalagi orang
Jadi nggak usah percaya. Oh jangan, sholawat nggak perlu. Innalillahi wahabi. Ini Wahabi punya ajaran. Jangan sampai masuk di Abdiyah sini. Kalau berdakwah bukan kafir yang diserang. Kalau dia berdakwah selalu yang diserang Islam. Saya nggak berani Pak, saya nggak berani Bu. Saya orang dari kafir yang dapat hidayah. Tak berani saya menelanjangi umat Islam. Bajingan, nakal bagaimanapun, orang Islam itu lebih benar daripada saya. Saya alhamdulillah syukur diberi hidayah. Ada kawan saya juga satu mantan kafir mengeluh sama saya. Datang ke rumah saya. Saya lihat ustadz di mana-mana kalau ceramah selalu full. Kemarin saya ceramah di Jambi, Tanjung Jabung Timur, ibu bapak nggak bisa masuk saya. Ribuan jamaah begini di lapangan pesantren, dari depan sampai ke lapangan penuh. Kapolsek yang ngatur tuh jalan karena saya mau masuk. Jadi ada kawan saya mengeluh, dia juga mantan kafir. Dia bilang saya selalu bikin tabligh akbar jemaahnya sedikit. Saya bilang kenapa sedikit? Karena antum seperti ustadz-ustadz yang di Indonesia. Antum itu orang tidak dengar ilmumu. Kamu kan dari kafir, nggak usah bicara ilmu. Orang Islam ini semua sudah tahu ilmu. Bajingan di terminal di Abdiyah, Aceh Barat Daya, yang pemalas salat, begitu dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lihat jam berapa ini? Oh ini jam 12, berarti azan zuhur. Tapi begitu imamnya azan, as-salatu khairum minan naum. Oh berarti sholat subuh. Padahal bajingan. Jadi orang Islam itu nggak usah diajar ilmu Bapak Ibu. Dan saya mau sarankan, apalagi dunia sekarang, nggak usah belajar kepada ahli ilmu. Belajarlah antum kepada ahli zikir. Paskuruni askurkum waskuruli wala takfuruna. Susah sekarang ini. Coba buka di YouTube. Umat Islam sudah terperosok dalam konsep politik yang curang begini, mulai dari Pilpres sampai sekarang. Perhatikan tuh ustadz-ustadz, nggak ada ceramah di dalam YouTube itu. Mereka jago hanya berdebat dengan sama-sama ustadz. Dia tidak tahu di luar sana ada kafir, ada Yahudi, ada PKI. Awas. Ini dia nih kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Di model-model yang begini, coba disuruh datang ke Kalimantan, datang ke Sumatera, datang ke Nangro Aceh, bawa mobil sendiri. Kalau dia mampu, baru di Lampung sudah mencret dia itu. Karena yang dipikirannya itu hanya fulus, yang dipikirannya itu cuma dunia, tidak pernah berpikir bagaimana agama dan negara ini. Makanya saya selalu katakan kepada jamaah, sudahlah kita sabar saja. Insya Allah, tanpa pun kita bilang pilih si A, pilih si B, sudahlah kita yakin, kita percaya, insya Allah 2024 akan ada pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Allahu Akbar. Tidak mungkin Allah tutup mata tidur. Allah tak pernah mengantuk. Allah mendengar doa kita. Ud'uni astajib lakum. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Berapa ribu jamaah yang hadir di lapangan ini. Coba ibu bapak, kalau ibu bapak mau presiden kita bagus ke depan, setiap sholat 5 waktu dalam sehari sampai tahun 2024, sujud terakhir kita, sholat apapun, mau sholat fardu, sholat sunnah, di sujud terakhir kita berdoa dalam keadaan sujud. Buktikan Al-Baqarah itu. Nasta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'asobri. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sujud terakhir itulah bangkit rokat yang kedua, lamah-lamakan sedikit. Ya Allah, kami inginkan presiden kami 2024 ini presiden yang terbaik. Indonesia ini memerlukan presiden yang berakhlak mulia seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ketua Panitia Maulud Nabi, kalau kita hitung penanggalan Islam, sebenarnya Maulud bukan Desember begini.
Dalam penanggalan Islam sudah lewat tanggal tanggal 8 Oktober 2022, 3 bulan lalu sudah lewat Rabiul Awal. Birrabiil Awal wa ja'abadahu birrabi'is syani wa ansala kitabun hudun wa nurun wa ansala syaf'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa na'ilal amani. Itu sudah lewat. Rabiul Awal sudah lewat 8 Oktober kemarin. Ini sudah Desember. Tapi kecintaan umat Aceh, umat Islam Nanggro Aceh Darussalam, Allahu Akbar. Ini yang memupuk kesadaran betul-betul kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini wajar kalau menerapkan syariat Islam. Enjoy dia nggak terlalu fanatis kelihatan. Karena buah nggak perlu dari luar kelihatan kuning, masak, betul kan? Tapi yang paling penting di dalam. Buah dari luar kelihatan kuning, ini buah tergantung-gantung begini. Ini singgungan semua ini Pak Imam. Ini singgungan semua balon ini. Balon warna merah, buah warna-warni. Coba dilihat di dalam, ada isinya nggak itu? Coba dibuka ke dalam, jangan-jangan isinya penuh ulat, busuk. Dan itu tidak berarti di hadapan Allah. Ini Masya Allah, masuk masjid, Masya Allah. Saya perhatikan di Wahabi kalau masuk masjid, kakinya sampai 5 meter ke depannya. Allahu Akbar. Ini malah taekwondo atau apa ini kawan? Ini Wahabi punya cara ini. Tidak mau bersalam-salaman, tak mau dia. Kalau kelompoknya, kalau mazhabnya, baru dia. Assalamualaikum akinal kiram, Masya Allah. Bahasa Arab terus. Kita bahasa Indonesia nggak tahu bahasa Arab semua mau jadi Ustadz. Allahu Akbar. Bu, saya tak pernah ambisi jadi Ustadz karena di kafir saya Ustadz besar. Bukan cuma Ustadz besar, saya dedengkotnya kafir. Sudah puas saya jadi Ustadz. Bermain langkah kaki saya bukan cuma sampai Indonesia, bukan cuma keliling Eropa, sampai ke Semerot Urushalim, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua Hamasya. Itu yang menubuahkan akan datang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir adalah Nabi kita Isa alaihissalam. Isa berkata, mimba dismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Jadi maulud yang kita rayakan ini adalah hasil dari ucapan Nabi Isa alaihissalam dalam Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa rentang waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Sekarang tanggal berapa? 25 Desember tahun 2022. Saya sudah lupa padahal. Dulu saya masih pendeta, saya ingat sekali itu. Sekarang saya lupa Allahu Akbar. Tanggal begini. Ibu bapak, buka dalam buku ahli Profesor Dr. B.J. Bolan, dalam bukunya Abad Pertama Kristen. Abad pertama Kristen. Dalam bukunya beliau katakan, sampai hari ini kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi bukan tanggal 25 Desember kawan. 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah dalam kultus sakramen agama Romawi kuno yang menganut sistem ketuhanan polytheism. Poly artinya banyak, theism itu artinya ilah. Atau dalam istilah teologi, theos and logos. Theos artinya Tuhan, logos artinya kata-kata, perkataan, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dikamuflasikan, itu dimanipulasikan dalam satu konsep yang namanya spekulatif filsafat. Maka jadilah Isa sebagai Tuhan oleh konsep pemikiran Paulus of Tarsus. Orang turun jadi Tuhan, Tuhan naik pangkat jadi orang. Orang naik pangkat jadi Tuhan, Tuhan turun pangkat jadi orang. Hari inilah 25 Desember. Saya tinggalkan, tidak menyesal, saya bahagia.
terlepas dari cengkraman neraka jahanam. Amin ya robbal. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu Taipudin yang ganti saya sekarang. Ustadz katanya dia 300 ayat Quran katanya palsu. Saya sebelum masuk Islam, mohon maaf ibu bapak, nggak pernah ada satu orang Islam yang yakinkan saya Islam itu benar. Siapa di Indonesia ini bilang, oh saya yang Islamkan Pak Yahya Waloni? Siapa orangnya? Saya mau lihat. Saya orang Manado. Orang Manado itu beda dengan orang Batak. Orang Batak itu ada yang Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Orang Manado itu, marga Waloni, tak ada yang Islam. Kakak saya perempuan, ketua mualaf di Manado, itu ikut saya masuk Islam. Saudara-saudara saya masuk Islam, nanti ikut saya. Baru mereka beragama Islam. Orang Manado itu fanatis, sebagaimana orang Aceh fanatis. Aceh mempertahankan Islam secara kuat, secara antropologi, secara teologis. Orang Aceh kulturnya kuat dengan Islam, orang Manado kuat dengan Kristen. Imbang kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan saya petunjuk. Yahya Waloni, sini kau. Bawa binimu, bawa anak-anakmu. Aku bentangkan bagi kalian jalan kebenaran. Inilah Islam. Hidup dan mati kalian disinilah. Susah atau senang, kaya atau miskin, sekali kau genggam ini, kata Nabi SAW, 2 hal pegang, kau akan selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Pegang itu saja ibu bapak. Nggak usah seperti tadi Pak Haji bilang, mau rokaat 8 sholat tarawih 8 rokaat, 20 rokaat, silakan saudara. Biasa pakai jeans, biasa pakai celana panjang, biasa pakai sarung, itu dia. 23 rokaat, mau pakai gaya, banyak sekali gaya orang Islam ini. Saya kan masuk masjid pertama kali, ada yang begini, ada juga yang sampai ke atas begini, ada yang lebih sadis lagi, di Aceh banyak itu yang begini. Jadi Pak Haji, kalau saya boleh sarankan, yang begini kalau 23 rakaat keluar sholat tarawih langsung encok begitu. Ini kalau sudah kakek-kakek, sudah opa-opa, habis sholat tarawih pinggang langsung kambuh itu. Kalau saya ibu bapak begitu masuk Islam, saya ikut guru saya. Islam saya sampai hari ini Islamnya standar. Takbirnya biasa, Allahu Akbar. Kakinya nggak usah terlalu lebar, sedikit saja dibuka. Kalau udah rapat Ustaz, nggak usah juga terlalu rapat. Kalau terlalu rapat kawan, hati-hati, kos lampu. Ente rapat begini, kos lampu sasaran. Itu Ji, lain kali terangkan begitu ke jamaah. Kalau dia rapat begini Pak Haji, lihat ke sini. Ini kalau rapat begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa 20 rakaat, kos lampu ini pecah kawan. Makanya Islam mengajarkan buka sedikit, buka sedikit supaya suami kencang pukulannya. Kalau jepit begini mana kencang, Allah bencong itu. Buka sedikit begini kawan, supaya apa? Kuat posisinya. Itu dia orang latihan taekwondo aja buka sedikit, aikido buka sedikit, itu dia. Nggak usah terlalu lebar juga. Terlalu lebar ambil sapnya orang. Woi kawan, jangan dikapling tuh surga. Iya kan, ada kan yang lebar-lebar begini, Masya Allah 5 sap dia sudah ambil ini. Yang sedikit aja buka aja sedikit. Inilah Islam saya sekeluarga. Nggak usah ikut yang macam-macam. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam macam-macam. Kaki celana kurang panjang, ini bukan sunnah Rasul. Innalillahi. Ada yang sampai sini. Pokoknya ada yang sampai di atas. Jadi masalah di masjid. Jenggot kalau tidak panjang, ini bukan sunnah Nabi ini. Di mana-mana kawan, yang paling panjang jenggot, kala antum orang Islam lebih panjang itu adalah Yahudi. Waduh, jenggotnya Yahudi sampai di perut kawan. Kalau pertandingan jenggot yang lebih dulu masuk surga adalah
Nabi yang paling berjenggot adalah Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Bahkan dijadikan sebagai syair di Timur Tengah, bagaikan untayan buah anggur yang sedang menjalar. Itu jenggotnya Nabi Harun. Tapi Nabi Harun punya jenggot, dia pakai wangi-wangian. Aduh, kalau kita ini kadang-kadang bukan wangi-wangian yang kita punya ini, kawan. Iya, itu dia. Ya, saya pernah, Bu, panjang sekali jenggot saya. Begitu mau cium istri, bau ludak kau punya jenggot. Ini dia. Jadi jangan, kawan, kalau mau amalkan sunnah Nabi harus disertai dengan petunjuk, jangan di Google. Kalau mau ikut sunnah Nabi, tanyalah di Dayak. Betul apa betul? Tanya kepada ulama-ulama kita, abuyah kita di Dayak, di pesantren-pesantren. Itu kalau mau ikuti Nabi. Itu dia. Jangan jalan sendiri, jamaah. Apalagi datang ustadz-ustadz baru dari luar. Waduh, bagus ini lagu Arabiknya, bagus ini. Ente langsung terpukau. Ini kata Nabi, istatujiyat kulunaro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatujiyat kulunaro bisitatin. Al-umara'u bil ju'uri, penguasa, pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bita'assubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Di dalam debat dua sisi itu ada itu pengamat Pangi. Aduh, siapa ini Pangi? Siapa namanya? Pengamat baru di televisi TV One. Dia bilang sampai kapanpun kita tak bisa akan jadi presiden kecuali saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana. Jadi sampai kapanpun kau jungkir balik tetap orang Jawa presiden. Habis Jokowi pasti selanjutnya Jawa lagi itu. Kenapa? Jangan dulu curiga sama saya. Dalam populasi Indonesia ini, Jawa itu penduduknya padat, banyak. 60% voting suara itu di Jawa. Yang kedua, orang Jawa itu kalem, tenang. Jokowi diolok bagaimanapun tetap Jokowi. Biar sudah import 500.000 beras, masih enjoy saja. Pokoknya kita harus susun beras ini. Bibi. Allahu Akbar. Kami sebagai pemerintah malu kalau impor. Ternyata impornya 19 Desember tahun 2022 4,4 triliun negara mengeluarkan budgetnya bayar untuk Vietnam, Pakistan, and Thailand beli beras. Katanya untuk menutupi kekurangan beras kita bikin swasembada pangan. Indonesia negara agraris. Masya Allah, kok bisa impor beras? Nangis ibu-ibu dan bapak-bapak di Pulau Jawa. Itu dia. Orang Jawa ini sabar. Makanya saya bilang tidak ada rezim presiden terbaik sepanjang masa kecuali presiden ini. Iya, jangan bilang buruk, nanti di penjara kita. Balik-balik saja ini bola ini. Begitu saja. Tidak ada presiden terbaik di zaman Indonesia mulai dari Soekarno sampai Jokowi. Presiden inilah yang terbaik. Makanya semua orang bergantung kepada Pak Jokowi. Ada yang dia bilang presiden cocok yang rambutnya putih. Ya kan? Ada yang rambutnya putih, ada yang berkerut wajahnya. Aduh. Ini yang ngasih contoh ini bagaimana kawan waktu memimpin? Wallahu alam bisawab. Kekuasaan akan habis. Umur saja habis, apalagi pangkat jabatan. Saya bertemu dengan Dan Ramil tadi. Dan Ramil Pak Izar, Dan Ramil yang kemarin acara pertama kali di Blampidi, Kapten Izar, saya bertemu. Tidak ada momen terbaik dengan beliau makan ikan tongkol di situ. Bertemu tadi di hotel, di Grand Hotel. Saya tanya, di mana tabligh akbarnya komandan? Oh, nanti di lapangan Ustaz. Insya Allah saya dan istri akan hadir. Ini beliau hadir. Saya sudah pensiun Ustaz. Habis pangkat. Ada bukti atau tidak? Di Jambi ada anak muda saya ceramah di masjid. Anak muda dari sekian banyak anak-anak yang duduk, saya tegur, "Hei,
Ini bukan di apa itu, di tempat hura-hura. Kalian jangan suka lompat-lompat. Ini Ustadz lagi ceramah. Ada satu anak muda duduknya tenang, berwibawa, dan saya bilang coba tiru yang satu ini. Insya Allah ke depan ini akan jadi perwira tinggi, akan jadi seorang pejabat di negara, akan jadi seorang perwira kalau dia ikut tes. Saya balik lagi 7 tahun kemudian ke Jambi, dia datang dengan pakaian dinas. Apa yang Ustadz bilang, Ustadz tunjuk, saya sekarang sudah jadi akabri. Saya ikut pendidikan Ustadz. Nah ini. Tidak ada. Semua yang terjadi itu karena kekuasaan Allah. Logika kita terbatas, cara berpikir kita terbatas. Allah tidak ada yang terbatas. Coba lihat kasus yang terjadi sekarang ini. Doa kita di penjara. Saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte satu kamar. Waktu kami pukul KC, hampir mati kami hajar. Habib Rizik di blok sebelah sana, jauh, blok narkoba. Kami satu penjara. Saya dengan Jenderal Napoleon Bonaparte satu sel. Yang paling ditakuti di dalam penjara ya kami dua lah. Kami hajar tuh KC yang penista Nabi Muhammad, hampir mati, patah rusuknya. Tapi alhamdulillah saya dijatuhkan hukuman oleh hakim, bebas saya. Bebas duluan, tidak terbukti sebagai penista agama. Tadi ada wartawan sudah tahu kasus saya. Dia bilang, Ustadz kemarin di penjara ya dengan tuduhan menista agama. Kalau menista agama pasalnya 156A. Semua televisi di Indonesia menayangkan Yahya Waloni ditangkap, Ustadz abal-abal. Siapa yang bilang itu? Siapa juga yang ngaku Ustadz? Innalillahi. Siapa yang ngaku Ustadz sampai hari ini? Saya bukan Ustadz, saya Al-Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang ngaku Ustadz? Ustadz abal-abal ditangkap karena menista agama. Allahu Akbar. Ribuan umat Islam mau bela, termasuk Egy Sujana, datang dengan timnya, para habaib, mereka mau bela saya. Saya katakan, Bib, mohon maaf, Prof. Egy, mohon maaf, ini masalah saya, ya, mohon maaf, beribu maaf, walaupun Lebaran masih jauh, hari raya masih jauh, mohon maaf lahir dan batin. Saya bukan perempuan, saya laki-laki, Pak. Saya hadapi masalah ini. Di luar sana, saya tidak pernah minta bantuan untuk dampingi dakwah saya, karena saya percaya agama ini benar. Sekuat apapun lawan saya, Allah lebih kuat. Bini saya pun, istri saya pun takut. Kamu itu atensi pemerintah, kamu akan dihukum lama, Pak. Saya bilang di dalam penjara juga enak kan, jadi imam. Di dalam penjara kita jadi khatib Jumat, bikin ceramah subuh, bikin ceramah zuhur, bikin ceramah asar. Banyak saudara-saudara bertambah dalam penjara. Apa yang kamu khawatirkan? Bukan, Pak. Pendidikan anak-anak kita, insya Allah, Allah yang pelihara. Sampai saya bebas, tidak ada yang kekurangan. Kaget istri saya. Hakim mengetok palu. Tahu hakim yang membebaskan saya? Hakim yang bernama Wahyu Imam Santoso, yang sekarang sidangkan Sambo dan kawan-kawan. Itu yang ketok palu. Kata hakim, bagaimana terdakwa? Tidak ada eksepsi. Tidak ada yang mulia. Kami dari Kejaksaan Agung, kata jaksa, akan memberikan PH, penasihat hukum, lawyers untuk terdakwa. Kami berikan pengacara. Mohon maaf yang mulia, dari luar penjara sampai masuk penjara, tidak ada yang saya gantungkan dalam hidup ini. Kepada umat Islam, saya katakan yang mulia, jangan bela saya, cukup doakan. Kalau yang mulia orang Islam, bantu saya juga dengan doa. Tunduk hakim. Baru kali ini kami terdakwanya tidak berbelit-belit, ya. Apa yang dijelaskan oleh mereka ini yang mulia, semuanya benar. Waduh, tidak ada yang salah terdakwa, tidak ada yang mulia, semua mereka ini benar. Saya yang salah. Betul apa yang mereka katakan. Kasus saya, ibu apa mau tahu kenapa saya masuk penjara? Karena saya bela Ustadz Abdul Somad. Sampai hari ini saya masih cinta satu ustadz itu saja yang masih mendorong semangat saya berdakwah.
Ustadznya sederhana, orangnya cerdas, kemampuan IQ-nya, kepiawaian dalam menyampaikan speak dakwah berkenaan dengan konteks kekinian, kontemporer dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Kemampuan beliau sudah mencapai tingkat doktoral, mudah usianya, sederhana orangnya, tidak sombong, bahkan kopiahnya kadang-kadang miring begini. Namanya Ustadz Abdul Somad. Kopiahnya miring, tapi otaknya tidak miring. Beda dengan Yahya Waloni. Kopiah saya lurus, tapi otaknya miring. Nah ini bedanya. Ustadz Abdul Somad pintar, saya Yahya Waloni goblok. Nah itu perbedaannya. Itu perbedaan kami. Dan itu saya dukung. Saya bela Ustadz Abdul Somad karena difitnah, karena sudah dilaporkan oleh para pendeta di Indonesia. Karena Ustadz mengatakan di belakang salib ada jin kafir. Dilaporkan satu kampung. Laporkan Ustadz Abdul Somad. Woi, Ustadz yang lain juga diam. Dan saya berdiri, saya katakan, woi kafir, jangan lapor Ustadz Somad. Saya yang paling keras di YouTube, laporlah Yahya Waloni. Dilapor saya. Dan saya bilang, tangkap jangan Ustadz Somad, tangkap Yahya Waloni. Betul-betul mereka tangkap saya. 5 bulan saya masuk. Ditangkap para pendakwah, ditangkap para ulama habaib, ditangkap, dipenjarakan. Kafir melanglang buana, menista Islam, dibebaskan. Termasuk Cina PKI yang satu yang lari itu, Paul Zhang. Dan satu lagi yang murtad dari Islam, namanya Tai Pudin. Ini dalam DPO, daftar pencarian orang. Kapan kami ustadz-ustadz ini pernah lari? Allahu Akbar. Penjara dan kematian itu adalah bagian daripada dakwah kami. Masa kami tidak akan pernah berhenti kecuali masuk ke dalam liang kubur. Saya di antara tikungan jalan mau turun dekat Melabo, dekat Calang. Di atas jurang-jurang itu ada orang jual kelapa, saya minum kelapa muda. Sementara minum kelapa muda datang 2 orang suami istri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Yahya Waloni ya? Iya Pak. Mau kemana Ustaz? Saya bilang mau ke Blangpidi. Waduh masih jauh. Iya Pak, sudah biasa saya ke sana. Dekat itu Pak. Kalau akhirat ada saya mau ke akhirat juga. Iya saya dengar Ustaz sendiri ya kalau kemana-mana. Iya alhamdulillah Pak. Banyak di mobil lagi istirahat. Bodyguard saya juga lagi tidur. Oh ada bodyguard Ustaz? Ada Pak, di kursi tengah dia lagi tidur. Begitu dia intip, boleh saya berkenalan Ustaz dengan bodyguard? Silakan Pak, silakan. Saya bilang sama Harim, kawan, saya kalau panggil istrimu, kawan, buka kaca mobil. Siapa? Itu, mau lihat bodyguard. Macam-macam kamu Pak. Saya bilang buka saja, dia mau cari tahu. Begitu dibuka, dilihat begini, anak kecil itu Ustaz, iya itulah bodyguard saya. Mana pernah saya pakai bodyguard? Bodyguard apa? Penakut itu kalau melakukan dosa, Masya Allah. Orang penakut itu karena melakukan dosa. Sembunyi-sembunyi, ketakutan. Karena akibat apa? Dosa yang dia lakukan. Kami selama hidup ini, Masya Allah, dihitung-hitung dari usia, sepanjang perjalanan kami, nazar kami dari awal, Engkau berikan saya hidayah, ya Allah, akan kutegakkan agama ini sampai masuk ke dalam liang kubur. Cuma satu yang saya minta, ya Allah, berikan saya kekuatan dan lindungan-Mu. Alhamdulillah. Kadang-kala ada yang rencana mau bunuh. Bahkan mohon maaf, saya berapa kali ceramah di YouTube, saya pernah diracun. Kok nak mati-mati tuh ya? Akhirnya dia yang masuk Islam. Itu terjadi di Jakarta. Ditaruh di dalam minuman aqua, nggak mati juga saya. Cuma memang pulang ke rumah itu, Masya Allah, istri sudah ketakutan. Sampai kami keluar penjara pun sulit, 4 hari lamanya, bisu, tak bisa bicara. Badan seperti tripleks, kurus. Anak-anak istri sudah menangis. Aduh, terbayang saya bagaimana Maher meninggal dunia, teman-teman kami. Tengku Zulkarnain, semua kami yang berjuang di jalan Allah, habis. Coba dalam kondisi semacam ini, ustadz-ustadz kita di Indonesia maksud saya ini,
Mereka mau seirama dengan kita. Semuanya bermain di belakang layar. Semuanya pada takut. Dan inilah kondisi yang terjadi di zaman Rasulullah. Kelompok-kelompok yang hanya mencari Islam di mana Islam diunggulkan. Kami tidak pernah melawan pemerintah, garis bawahi. Kami tidak pernah memprotes etos dan kinerja pemerintah. Yang kami kritisi kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Kebetulan masyarakat Indonesia ini mayoritas adalah Islam. Hak kami. Makanya saya tidak mau berdakwah pakai organisasi Islam. Kemanapun saya pergi, saya berada, saya ikuti apa yang menjadi petunjuk daripada setiap panitia. Masuk masjid, sholat subuh. Kemarin kami subuh di Sigli. Tanggal 23 kami sholat subuh di Sigli. Ada imamnya yang kenal sama saya. Perkenalkan diri, Ustadz Yahya ya. Tolong nanti Ustadz jadi imam di sini. Aduh, nggak mau saya Pak Imam. Nggak berani saya. Di mana-mana saya paling tidak suka jadi imam subuh itu. Kenapa saya tidak mau jadi imam subuh? Karena di Indonesia ini ada masjid yang kunut, ada yang tidak. Kalau saya baca kunut, orang yang tidak kunut tersinggung. Kalau saya tidak baca kunut, orang yang kunut marah. Jadi saya dianggap pengacau. Lebih bagus jangan jadi imam. Jadi makmum. Niatnya adalah makmum. Nah, nanti kalau sholat zuhur, sholat asar baru jadi imam. Karena kan nggak pakai baca ayat, cuma qomat kami. Kalau sholat subuh saya nggak berani. Itu bagian menghancurkan umat. Begitu aja saya nggak mau. Padahal suruh ibadah. Jadi imam, saya nggak mau. Kalau suruh jadi imam maghrib, imam isya, atau imam tarawih, insya Allah saya bisa. Atau imam sholat Jumat sekaligus khatib dengan imamnya, saya siap. Tapi kalau untuk menjadi imam subuh, saya nggak berani. Indonesia ini ada yang menganut kunut, ada yang tidak kunut. Ulama-ulama diajak untuk bersatu. Semakin kita membesar-besarkan Islam dengan organisasi Islam, maka semakin mudah kafir dan munafik menghancurkan kita. Mari ibu bapak kita rapatkan barisan ini, perkuat partai-partai Islam yang ada di Indonesia. Ada partai P3. Itu caranya memperjuangkan Islam secara politik. Ada P3, ada PKB, ada PKS, ada apa itu? Partai PAN, ada juga partai yang baru ini, Pak Amin Rais, Partai Umat, dan ada satu partai Prof Yusril Isha Mahendra punya partai Bulan Bintang. Mari kita besarkan partai-partai ini. Ajak masyarakat untuk mengikuti sebagai anggota calon legislatif. Kalau di Aceh, ikuti partai Aceh. Apa itu? Partai PA, Partai Aceh. Silakan. Ini partai-partai Islam. Kalau Pak Ketua DPR DPRK yang hadir ini, jangan tersinggung Pak, Bapak kan Partai Demokrat. Dengar dulu kawan. Tidak ada partai di Indonesia yang paling santun. Tidak ada partai Indonesia yang paling cerdas dalam berpikir melihat langkah politik para politikus kecuali Demokrat. Nah, memang ini fakta. Saya bukan politikus. Saya bukan pengamat politik. Tapi melihat akhlak dan kinerja, jangkauan kepemikiran, apa yang akan dipikirkan negara ke depan, nggak ada sebaik SBY. Tapi SBY sebagai presiden, orang tua kita diinjak-injak harkat dan martabatnya oleh kaum munafik dan kaum komunis. Komunis Indonesia ini banyak. Satu sudah mampus kemarin itu, Budi Jarot atau siapa itu. Ya. Mereka doakan terus saya. Yahya Walodi juga supaya cepat mati. Allahu Akbar. Kalau kafir doakan cepat mati, insya Allah umur panjang kita. Tapi antum jangan coba-coba. Ini. Jangan coba-coba antum didoakan oleh orang yang alim. Ingat baik-baik, negara kita ini 135 mati di Kanjuruhan. 135 orang di lapangan sepak bola. Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian Cianjur gempa, Sukabumi gempa, Garut gempa, kemarin pagi Banten musibah mubahala. Siapa yang berdoa? Para ulama yang teraniaya, dakwatul ma'azlum, orang-orang yang
berdoa, doanya diterima Allah. Tidak ada batas langit dan bumi, doa mereka diterima oleh Allah. Kata Habibana Muhammad Rizik Syihab, hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya, hancur sekarang. Jadi rezim ini sedang dihantui dengan musibah. Kita berdoa, jangan sampai Nangro Aceh Darussalam terjadi yang kedua kali. Cukup sekali ya Allah, ini untuk memupuk kesadaran kita, membawa persatuan bagi Nangro Aceh Darussalam. Bersatu kita umat Islam, ulama-ulama yang ada di Aceh, yang ada di seluruh provinsi Nangro Aceh Darussalam, secara khusus yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Abdiah, yang ada di Kecamatan Jempah ini, mari bersatu. Berhenti untuk mencari-cari panggung, didiklah umat dengan kemampuan kita masing-masing. Saya sebagai orang yang dari kafir, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu bapak bertahan sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqulluha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa, sebenar-benar takwa. Bukan takwa berarti besok mulai pelihara jenggot. Ustaz sudah pulang ini, jenggot harus dipanjangin. Bukan begitu ibu bapak. Bahkan ada kawan saya, dia anggota polisi. Saya sudah bilang, jangan pakai jenggot, antum polisi. Nggak apa-apa Ustaz, kita kan menyesuaikan sunnah. Akhirnya dipecat di Batam. Karena komandannya bilang, itu bukan reserse. Kalau reserse jangankan jenggot, rambut gondrong pun udah jadi masalah. Pakai baju robek-robek, ya reserse intel kan biasa memang begitu. Tapi ini kan polisi biasa, pakai jenggot karena sering ikut sholat. Ditegur ustadznya, belajarlah kepada ustadz-ustadz yang ahli zikir. Saya dari dulu gak mau belajar kepada ahli ilmu. Kata guru saya, Pak Haji saya mau belajar, Kiai saya mau belajar. Sudahlah, tidak perlu saya ajar. Nanti ustadz tahu sendiri bagaimana ilmu Islam. Iya ya, akhirnya saya tahu sendiri. Anak-anak saya, istri saya ajarkan. Woi kawan, kita sudah masuk Islam. Saya, istri dan 3 orang anak. 3 hal yang saya minta sama kalian. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Sholat, amal yang paling utama sholat 5 waktu. Khams, amal yang paling utama sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan mengambil, mencuri, merampok barang orang. Mencuri, merampok barang orang. Di Indonesia ini jangankan orang hidup, sudah mati pun dirampok. Ditanya dari mana uang itu? Oh ini kan uang saya Pak. Bukan uang kamu, uang yang mati, kata hakim. Siapa yang punya nama itu yang punya uang. Jadi panjang sidang ini. Jangan mengambil barang orang, baik orang hidup maupun orang sudah mati. Bahkan ada contoh di negara kita, ibunya dituntut, keluarganya dituntut, ayahnya dituntut, hanya karena hasutan dari suami istri, hasutan dari menantu untuk menghukum, mempenjarakan ibunya. Hati-hati jamaah. Datang ke persidangan pakai jilbab lagi. Innalillahi. Bagaimana ini? Bagaimana dengan kejadian kami yang keluar dari Islam ini? Semua kami tinggalkan. Segala kemewahan yang ada di kafir. Dengan keluarga yang di Manado, putus hubungan. Dengan orang tua kami putus. Lebih baik pisah di dunia daripada jumpa di neraka. Terus saya bayangkan, kok ini bapaknya Islam, ibunya Islam, anak menantunya menuntut. Allahu Akbar. Itu, jangan mencuri barang orang. Yang ketiga saya bilang, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau kamu jadi pejabat, jadilah pejabat, betul-betul pejabat. Jangan berhati penjahat. Kalau kamu ditakdirkan Allah jadi penjahat, jadilah betul-betul penjahat. Jangan penjahat pura-pura jadi penjahat. Ini yang sekarang Indonesia banyak pejabat hati penjahat, bajingan kebanyakan. Jokowi ini bagus, di kiri kanan Jokowi ini bajingan semua. Ada yang sudah mau mati, ada sudah nenek-nenek. Bahkan mohon maaf kawan, keadaan sekarang ini kita ingat kawan Jokowi di sebelah kanan, Ma'ruf. Iya, wakil presiden. Allahu Akbar. Asaru salasa asnafin minanasi wahum. Ada di hadis itu. Asaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai.
Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong, miskin tapi sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun. Nah, ini Wahabi, orang sufi yang bodoh, sufi tapi bodoh. Ini hadis Nabi sahih. Ulama yang lalai, ulama boleh menguasai ilmu politik tapi tidak terjun jadi politikus. Mudah-mudahan Anies Baswedan atau Prabowo jadi presiden tidak mencari ulama. Ulama sudahlah jadi ulama. Begitu ditanya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak mengenai dana haji Pak? Ini dana haji agak kurang ini Pak. Mau ke Mekah, jamaah ini harus tinggal. Itu kan sudah dilola. Ada yang bangun jembatan, ada yang bangun sekolah, ada yang bangun Allahu Akbar. Kabinet maju, bukan maju, mundur. Bagaimana memang mundur? Coba perhatikan, nonton televisi. Apa saja yang ditayangkan selalu perebutan dan perdebatan tingkat atas. Jadi kekacauan bangsa ini bukan masyarakat yang bikin ribut. Bajingan yang suka bikin kacau di negara kita adalah pejabat pusat. Pejabat pusat. Kemarin mau masuk Ramadan, Menteri Agama bikin keributan. Suara azan seperti suara gonggongan. Dia semua yang bikin kasus ini, bukan masyarakat. Nah, baru Ustadz kita mau diharap yang begini. Allah, insya Allah. Silakan kalian, kata seorang sufi, kalau ada 1000 orang yang berjuang, saya di dalamnya. Kalau ada 100 yang berjuang, saya terlibat di dalamnya. Kalau tinggal 10 yang berjuang, saya di dalamnya. Kalaupun tinggal 1, insya Allah sayalah orangnya. Allahumma habib ilaina iman wa zanni fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis-shalihin wal maftudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atbim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul di lapangan bola kaki sepak bola ini ya Allah, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, bersama dengan komponen masyarakat, musyawarah pimpinan kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada di sini. Kecamatan Aluraya, Desa Aluraya yang tergabung 4 desa. Pertolongan dan nikmat-Mu ya Allah selalu kami harapkan dalam setiap momentum tabligh akbar ini. Panitia yang sudah berkorban ya Allah atas jeripaya pikiran, harta dan sumbangsi kemampuan mereka. Hamba tak tahu, Engkau yang Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Bima ta'malun basir. Wa huwa ma'alaina ma kuntum. Dimanapun timingnya, waktunya kami berada. Hadirkan keberkahan bagi kami semua. Dari panitia, musyawarah pimpinan kecamatan dan seluruh pejabat-pejabat desa yang hadir saat ini. Para ulama, para alim yang hadir ya Allah, berkahi kami semua. Persatukan masyarakat Nangro Aceh Darussalam ini. Damaikan kami semua ya Allah, dan berkahi kami dalam langkah perjuangan hidup kami, anak cucu kami, orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, Engkau wafatkan ya Allah. Semuanya keberkahan akan terjadi pada malam ini ya Allah. Dan jauhkan Nangro Aceh Darussalam, khususnya desa ini ya Allah, kecamatan ini, dari bencana dan gempa. Dunia tidak lagi menunjukkan kepastian. Orang-orang zolim yang haus kekuasaan, haus jabatan, mereka menipu orang-orang beriman. Doa dan kepasrahan kami hanya kepadamu ya Allah. Di tahun 2024, mohon ampun ya Allah, kami istighfar kepadamu ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami lakukan di hadapanmu ya Allah. Engkau hukum kami 2 tahun lamanya kami tidak bisa bersilaturahmi
Engkau hadirkan penyakit bagi negara ini secara khusus, dunia pada umumnya. Jangan terjadi lagi ya Allah. Hadirkan pemimpin yang berakhlakul karimah. Hadirkan pemimpin yang uswah hasanah, bercakrawala luas, bastatan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang bercakrawala luas, pemimpin yang gagah, pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, agar negara-negara lain tidak menipu kami ya Allah. Mempersatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia, kaum beragama, dan secara khusus internal kita umat Islam. Para ulama-ulama persatukan ya Allah. Para ustadz, para mubalik, dan seluruh jamaah. Biarkan kami beribadah ya Allah.